Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam dan bahagia. Pada video kali ini merupakan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya Reni Puspitasari. Saya CGP Angkatan 6 Lampung Selatan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Pada video kali ini adalah saya ingin menjawab beberapa pertanyaan pada koneksi antar materi pada modul 2.1. Yang pertama yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan murid dengan memperhatikan aspek kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kemudian strategi pada pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu terkait dengan materi yang akan diajarkan, baik konkret ataupun abstrak. Kemudian diferensiasi proses itu adalah terkait dengan pemahaman murid memaknai materi dengan cara mengembangkan kegiatan bervariasi. Dan diferensiasi produk itu terkait dengan tagihan pembelajaran berupa karya baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama itu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian langkah yang ketiga, menganalisa penerapan strategi pembelajaran diferensiasi, misalnya diferensiasi konten, proses, ataupun diferensiasi produk. Langkah yang berikutnya, yang keempat, yaitu menyusun RPP berdiferensiasi. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keenam, melakukan asesmen, baik asesmen for learning, asesmen as learning, atau asesmen as learning. Lalu yang terakhir yaitu melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran berdiferensiasi berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Cara yang ditempuh yang pertama adalah guru menganalisa kebutuhan belajar murid, misalnya kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu merupakan kapasitas murid untuk mempelajari materi atau konsep atau keterampilan baru. Misal dari mendasar ke transformatif, kemudian konkret ke abstrak, dari lambat ke cepat, dari sederhana ke lebih kompleks, dari ketergantungan menuju kemandirian. Kemudian minat murid. Pada minat murid ini membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara materi di sekolah dengan kecintaan mereka terhadap bidang tertentu. Di sini guru mendemonstrasikan keterkaitan antar semua pembelajaran, kemudian menggunakan keterampilan atau ide yang sudah dikenal murid untuk menjembatani dalam hal mempelajari ide baru.
di mana kebutuhan belajar murid ini adalah untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Di sini kita memahami bahwa gaya belajar setiap murid itu berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik atau gabungan. Kemudian lingkungan belajar juga mempengaruhi profil belajar murid. Misalnya dari suhu ruang, ada murid yang tidak bisa misalnya belajar dengan kondisi ruang yang panas. Kemudian kebisingan, setiap murid misalnya ada yang tidak bisa, dia harus kondisinya hening baru dia bisa mempelajari sesuatu. Atau ada juga murid yang dengan kondisi yang bising pun dia tetap menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian pengaruh budaya, mungkin ada yang santai dan kemudian ada yang terstruktur. Kemudian sifat anak juga ada yang pendiam, ada yang ekspresif, kemudian ada yang bisa bekerja secara personal ataupun impersonal. Kemudian profil belajar murid yang selanjutnya itu seperti kecerdasan majemuk. Ada yang interpersonal, ada yang intrapersonal, ada yang verbal linguistik, ada yang logik matematik. Kemudian langkah yang kedua, guru dapat menerapkan strategi diferensiasi dengan tepat. Yang pertama, diferensiasi konten. Di sini guru memvariasikan sumber bahan ajar, misalnya dengan teks, video, presentasi PowerPoint, poster atau gambar, rekaman, dan lain-lain. Kemudian pada diferensiasi proses, di sini guru memvariasikan metode pembelajaran seperti misalnya menggunakan problem solving, START, PJBL, dan lain-lain. Kemudian model pembelajarannya juga bisa cara berpasangan, diskusi, atau role playing. Kemudian pada diferensiasi produk, di sini guru memodifikasi tagihan yang dihasilkan murid sesuai dengan minatnya. Misalnya, murid mengumpulkan produknya melalui infografis, bisa melalui video, bisa melalui laporan tulis atau presentasi atau blog atau artikel dan lain-lain. Langkah yang ketiga yaitu guru melakukan penilaian atau asesmen berkelanjutan. Contohnya, yang pertama itu adalah assessment for learning. Itu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pada assessment for learning ini berfungsi sebagai penilaian formatif. Kemudian yang kedua itu assessment of learning, yaitu penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Itu berfungsi sebagai penilaian sumatif. Kemudian assessment as learning, yaitu penilaian yang dilakukan sebagai proses belajar yang melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Ini juga dikatakan atau penilaian ini bisa disebut sebagai penilaian formatif. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana kita melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang sudah kita ketahui bahwa pada modul 1.1 mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian memahami nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, kemudian budaya positif, itu pada akhirnya untuk mewujudkan murid yang merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu bagaimana kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sudah kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Sehingga sebagai pendidik kita tentu menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Sehingga tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Setelah kita memahami bahwa setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Dengan demikian, tugas kita sebagai pendidik melayani murid dengan segala keberagaman, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar bermakna dan terbaik bagi mereka. Salah satunya adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu bagaimana kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak? Pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan guru untuk dapat memetakan kebutuhan murid yang sangat kompleks sehingga mendorong guru untuk memiliki nilai berpihak pada murid, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, serta reflektif. Guru penggerak harus berperan dalam mewujudkan kepemimpinan murid, berkolaboratif dalam menggerakkan komunitas praktisi dalam menganalisis kebutuhan belajar murid. Kemudian kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Dalam mewujudkan visi guru penggerak yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid dapat menggunakan tahapan Bagja. Dengan visi berpihak pada murid, maka pembelajaran akan berpusat pada murid, yaitu student center, yaitu pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan murid yang berbeda-beda melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, bagaimana kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif? Tentunya, budaya positif di sekolah dapat terwujud melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan dasar siswa akan terpenuhi melalui strategi diferensiasi baik proses, produk, maupun konten. Pembelajaran akan terasa sangat menyenangkan bagi siswa dan guru, sehingga melahirkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah tadi koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penulisan maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Indonesia. Guru bergerak Indonesia maju.